Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Vin Syafrina Nasution. Saya adalah salah satu leader di tim IDEA atau Educational Product Distributor PT Tira Satria Niaga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun positive mindset atau menumbuhkan pola pikir yang positif dan bertumbuh. Siap untuk mengikuti? Kita mulai dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah kita sadari dulu pola pikir apa yang kita miliki. Apakah masih berada di fixed mindset atau pola pikir yang tetap gitu, atau sudah perlahan-lahan bergerak ke growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Nah, kok kita perlu tahu sih? Iya, jelas kita perlu tahu pola pikir apa yang kita miliki sekarang nih. Gimana cara taunya? Kita bisa melihat atau mungkin mengisi kuesioner gitu ya. Menceklis gitu, apakah kita saat ini masih mengatakan bahwa diri kita ini tidak berbakat untuk banyak hal gitu. Itu artinya kita masih ada di fixed mindset. Atau perlahan kita sudah menyadari bahwa melakukan sesuatu itu bukan hanya tentang bakatnya saja, tapi bisa dipelajari. Nah, itu berarti kita sudah perlahan-lahan berada di growth mindset. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui posisi kita, posisi pola pikir kita saat ini, sehingga kita tahu mana yang mau diperbaiki atau mana yang mau diimprove. Bagaimana sih cara kita menumbuhkan pola pikir yang positif atau mindset yang bertumbuh atau pola pikir yang bertumbuh? Di kelas sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa itu mindset atau pola pikir. Jadi saat ini saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa ada 5 cara untuk menumbuhkan positive mindset atau cara mengembangkan atau memiliki mindset pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Apa saja itu? Baik, yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa membangun growth mindset atau mindset yang bertumbuh dan positif. Yang kedua dengan cara menganalisa cara kita bicara dengan diri kita sendiri. Nah, itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah apakah kita sudah lebih banyak bicara terhadap diri kita sendiri hal-hal yang positif atau negatif? Misal hal yang positif, saya bahagia, saya senang, saya happy, saya bersemangat, saya bisa. Nah, itu adalah hal-hal positif yang kita bicarakan pada diri kita sendiri. Atau lebih banyak yang kita bicarakan adalah hal-hal yang negatif. Misal, saya itu tidak bisa mempelajari hal-hal yang baru. Saya sulit untuk belajar. Saya tidak bisa menawarkan barang yang mahal. Saya takut orang-orang menolak saya. Nah, coba sekarang kita analisa. Lebih banyak mana kita bicara positif atau bicara negatif? Kalau ternyata masih lebih banyak bicara negatif, maka mulai besok kita bikin program baru, kebiasaan baru. Apa itu? Setiap pagi setelah bangun tidur, berdoa gitu ya, kita langsung masukkan afirmasi positif. Insya Allah hari ini saya akan bersemangat, saya happy, saya sukses, saya bahagia gitu. Seperti itu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Perlu sekali lingkungan yang positif untuk membangun mindset yang positif. Jelas ya? Karena kalau kita tahu sendiri ya, kalau kita berada di lingkungan yang bersemangat, tentu pikiran kita juga jadi semangat, hati kita juga jadi senang, happy, dan akhirnya tindakan kita atau action kita juga jadi semangat. Beda kalau kita berada atau kita punya teman-teman yang kerjanya ngeluh melulu gitu misalnya, atau enggak semangat, atau enggak selalu bicara hal-hal yang negatif yang akhirnya berpengaruh pada cara berpikir kita. Juga tentunya ketika cara berpikir kita jadi negatif, action kita juga jadi negatif gitu. Jadi kenapa teman-teman sudah berada di tempat yang tepat, yaitu tim IDEA? Karena tim IDEA itu
penuh dengan orang-orang yang positif dan saling mendukung. Oleh karena itu, manfaatkan ketika teman-teman berada di tim IDEA, maka inilah lingkungan atau komunitas yang positif, yang insya Allah akan kita saling mendukung nih di sini untuk bisa sama-sama bergerak menuju kesuksesan. Lalu apa yang ketiga, yang keempat adalah kita ubah kebiasaan kita. Yuk kita mulai yuk mengubah kebiasaan kita. Kalau tadinya kita takut untuk bisa promosi misalnya ya, karena kita merasa bahwa aduh ini barang-barang yang dijual sama Tira nih mahal gitu. Nah itu kita perlu lagi mempelajari product knowledge-nya atau pengetahuan tentang produknya. Setelah itu kita mulai membangun kebiasaan. Kebiasaan apa? Misalnya kita mulai dari posting 1 kali aja sehari. Kalau yang biasanya seminggu aja nggak ada posting, 1 kali aja sehari. Emang ngefek mak? Ngefek insya Allah. Punya efek kalau misalnya kita bisa konsisten. Maka mari kita mulai dengan mengubah kebiasaan. Atau misalnya kita merasa bahwa saya nggak paham, nah mulai dengan mengulik-ngulik produknya, kita cek gitu ya, kita lihat, kita pelajari. Mulai aja dari satu menu dulu gitu, satu fitur dulu lah kita pelajari terus menerus. Insya Allah nanti kita jadi paham, kita tahu bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain gitu. Jadi kita ubah kebiasaan. Yang tadinya kita males banget, coba kita mulai bergerak melangkah dari 1 langkah saja dulu. Gak perlu langsung sesuatu yang besar gitu. Karena sebenarnya kalau teman-teman pahami ya, bahwa sesuatu yang besar, sesuatu kesuksesan yang besar itu sebenarnya dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa menumbuhkan mindset atau pola pikir yang positif atau pola pikir yang bertumbuh adalah tentunya jangan takut gagal. Kita harus berani gagal. Karena apa? Gagal itu adalah proses menuju kesuksesan. Tanpa gagal, mungkin kita nggak akan tahu apa yang harus kita perbaiki. Gitu. Jadi gagal itu adalah proses, bukan hasil. Ya, jadi teman-teman pahami lagi bahwa gagal adalah proses kita menuju kesuksesan. Gagal itu artinya ada langkah yang perlu kita perbaiki. Sehingga kita tahu, kalau nggak pernah gagal itu nggak mungkin, berarti kita tidak pernah melangkah. Karena itu, kita mestinya menjadi orang yang berani gagal. Nggak perlu takut, karena gagal itu adalah proses kita menuju kesuksesan. So teman-teman, insya Allah dengan melaksanakan atau melakukan ya 5 hal tadi, insya Allah kita akan mulai nih membangun mindset kita yang bertumbuh, membangun mindset kita yang positif, akhirnya jadi action yang positif, dan akhirnya insya Allah kita menuju tujuan kita, target kita. Gitu. Targetnya apa? Tentunya menjadi sebaik-baiknya manusia, menjadi orang yang paling bermanfaat yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan wasilah Tira Satria Niaga. Sekian dari saya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Ambil saja yang baik, tinggalkan saja yang buruk. Terima kasih, semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.